Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, amma ba'd. Para pemirsa, saudara-saudaraku rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan ambil satu tema zuhud. Apa itu zuhud secara bahasa maupun secara urf atau kebiasaan para sufi mengartikan zuhud seperti apa. Biasanya kita dengar istilah zuhud itu meninggalkan dunia. Namun coba kita lihat apa yang sudah terbiasa diartikan oleh masyarakat umum dengan arti tersebut, apakah sesuai atau emang perlu proses. Kita akan jadikan suatu perenungan pemaknaan ini biar kita tidak terlalu antipati terhadap apa itu zuhud. Karena banyak orang kadang ketika dikatakan kita harus berzuhud malah dia takut. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada satu penjelasan dari Ibnu Ajibah tentang makna zuhud. Az-zuhdu khuluwul qalbi minat ta'alluqi bi ghairi rabbi, kosongnya hati, sepinya hati dari ketergantungan kepada selain Rabb, selain Allah. Jadi sepintas kalau kita lihat zuhud itu kaitannya dengan keterkaitan, ketergantungan. Jadi kalau kita masih dalam diri kita mengandalkan, menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tempat keterikatan kita, ketergantungan kita, itu namanya masih belum zuhud. Au burudud dunya minal qalbi, atau dunia itu di dalam hati tidak mempengaruhi, biasa-biasa aja, tidak menjadikan hati itu bergejolak untuk dunia. Wa uzufin nafsi anha, melepaskannya nafsu dalam arti melepaskan keterikatannya nafsu jiwa terhadap atau dari dunia. Di mana zuhud itu adanya dalam kesadaran di dalam batin. Makanya ketika kita melakukan aktivitas yang terkait dengan dunia kita, ketika disikapi dengan sisi-sisi keduniaan dalam diri kita, sementara batinnya, hatinya itu tidak terikat, itu termasuk sudah melakukan sikap zuhud. Artinya hal-hal yang terjadi, interaksi yang terjadi yang bersifat fisik, misalkan kita menggunakan tangan kita untuk bermuamalah, berinteraksi dengan sesama, menggunakan kaki kita, tapi apa yang dilakukan oleh tangan dan kaki kita ini tidak menjadikan hati itu terkotori. Hati itu tetap bersih, hatinya tetap menjaga kesadarannya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak meninggalkan aktivitasnya yang bersifat fisik. Karena nggak mungkin manusia selagi dirinya sebagai manusia mempunyai fisik, tentunya fisik ini akan berperan. Dan justru orang yang zahid, orang yang zuhud akan mampu bagaimana menggunakan anugerah fisik yang Allah anugerahkan ini sebagai sarana untuk kebersamaannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya di sini ada satu kisah, ada seorang murid, dia berguru dengan seorang guru, seorang syekh. Nah, seorang syekh ini mempunyai guru lagi. Jadi ada grand syekhnya dari murid tadi. Satu saat sang murid oleh syekhnya ini diperintahkan untuk mendatangi grand syekh tersebut. Kemudian sang murid menjalankan apa yang diperintahkan oleh sang guru, mendatangi grand syekhnya. Sesampainya sang murid tadi di tempat grand syekh, apa yang disaksikan? Sang murid tadi membandingkan antara kondisi gurunya dengan grand syekhnya. Ketika menyaksikan seorang grand syekh, seorang guru besarnya dari gurunya
Orang yang sudah dinyatakan terkenal dengan kezuhudannya. Tapi ternyata kehidupan disaksikan secara mata zahir, kehidupan dunianya mewah, kaya raya. Sehingga sang murid membandingkan dengan gurunya. Kok kenapa? Guru saya mengajarkan zuhud kepada kami. Tapi dia tidak seperti Grand Syekh itu. Terbesit dalam dirinya. Kemudian sang murid tadi bertanya kepada Grand Syekh tadi tentang hal tersebut. Menanyakan kepada Grand Syekh tentang pelajaran zuhud tersebut. Ketika membandingkan, kok guru saya sendiri zuhud itu diperlihatkan dengan keadaan yang tidak mewah, tidak kaya, tidak memiliki kekayaan. Tapi Grand Syekh, sang gurunya daripada guru itu adalah benar-benar zuhud, tapi kok kaya raya. Sang guru menjelaskan, zuhud itu di sini. Ketika kalian melihat guru Anda itu sebagai seorang yang zuhud, oleh Grand Syekh dilihat dia itu belum zuhud. Hati dia masih mengejar-mengejar dunia. Hati dia masih terikat oleh dunia, belum terbebaskan. Kalau kamu menyaksikan diri saya, itu harta saya segitu banyaknya, dunianya kelihatan mewah, tapi hati saya enggak terkotori, enggak terkontaminasi, enggak terikat dengan apa yang ada sekeliling. Namun demikian, makanya disitulah seorang Grand Syekh Sati tadi tetap menjaga apa yang harus dilakukan dirinya sebagai manusiawi, sebagai makhluk sosial, berinteraksi dengan sesama. Namun terjaga hatinya tidak tadi khuluwul qalbi minat ta'alluq. Hatinya tidak terikat. Makanya apa yang dilakukan, yang terjadi pada fisiknya tidak akan mensakiti hatinya, tidak akan mengotori hatinya. Itu pemaknaan zuhud. Oleh karena itu, jangan sampai kita memaknakan zuhud dengan pembiasaan-pembiasaan yang pada akhirnya kita malah meninggalkan tugas-tugas kita sebagai manusia, sebagai khalifatullah di muka bumi ini. Sebab ketika manusia masih dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di bumi, hidup di dunia, berarti dia masih memiliki tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, hati-hati kita mengartikan zuhud. Jangan sampai kita mengartikan zuhud hanya sekedar ikut-ikut, kemudian ternyata kita tidak bisa menemukan makna sejatinya daripada zuhud itu sendiri, yang pada akhirnya malah kita akan menyalahkan. Nah, ini yang dikhawatirkan. Oleh karena itu, dalam hal ini bimbingan-bimbingan sufi, bimbingan tasawuf tetap harus ada yang membimbing. Sampai di mana kadar kezuhudan kita adalah adanya bimbingan syekh. Di sini yang penting. Kenapa di dalam tasawuf, di dalam bertorekoh ada mursyid, ada silsilah, ada inisiasi, ada beat. Ini yang menjaga dua hal, keotentikan dan keefektifan. Otentik, apa yang mengalir, pelajaran-pelajaran dan amaliyah-amaliyah yang dilakukan oleh sang murid yang datang dari instruksi sang guru, terus dari guru, itulah otentiknya. Sampai kepada Rasulullah. Yang beginilah namanya ngikutin sunnah Nabi. Bukan sekedar membaca hadis. Membaca hadis itu hanya membaca apa? Membaca penafsirannya. Makanya dalam bertarekat, semua ajaran itu ketika dalam bimbingan sang guru ini akan efektif dan otentik. Efektifnya apa? Sirnya akan mengalir kepada seorang murid. Di sini prinsip-prinsip dalam suluk, melangkah menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya zuhud itu merupakan salah satu stasiun yang harus dilalui oleh sang salik, oleh sang pejalan. Mudah-mudahan kita akan diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melampaui stasiun-stasiun tersebut. Ini perlu terus kita lakukan perenungan. Jangan sampai kita bertasawuf, bertorekoh, menganggap cukup dengan pemahamannya sendiri. Otentisitasnya, keotentikannya ini akan bermasalah. Jangan-jangan nanti yang jadi gurunya adalah iblis atau setan. Iblis itu lebih dikatakan alim, sangat alim. Di langit yang
4 itu ya, iblis itu namanya bukan iblis, az-zahid. Hati-hati, mengaku merasa diri sudah zuhud. Iblis juga punya nama, namanya zahid. Makanya di sini perlu adanya bimbingan. Ya, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan satu support spiritual dari guru-guru kita. Ini yang terpenting. Makanya bertorekoh itu, bertasawuf itu merupakan satu kebutuhan, bukan sebagai pengetahuan. Kebutuhan untuk mengiringi, membimbing suluknya seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala. Syariat, bertorekoh, dan hakikat. Bersyariat kita kenali, bertorekoh sadar suluk, berhakikat akan menjumpai siapa yang jadi tujuan kita. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Demikian, mudah-mudahan kita bisa menjadikan perenungan dengan apa yang kita dapat pada sesi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.